Hai teman-teman, selamat datang lagi. Dan kali ini saya akan membahas tentang British Columbia, sebuah jalan raya di Kanada dinilai yang sangat berbahaya bagi para traveler wanita. Karena katanya di sana banyak yang hilang dan kehilangan nyawa saat menumpang di jalan. Jadi kita tahu ya, di sana menumpang jadi sebuah kebiasaan umum di luar negeri. Terlebih jika area tersebut tidak dilewati kendaraan umum, seperti bus atau kereta. It looks like it could be any highway that stretches across a part of northern Canada. Communities are far and few between. Traffic can be sparse. Biasanya, sistem menumpang ini cukup aman di banyak tempat. Namun ada satu jalan raya di Kanada yang dinilai sangat berbahaya bagi turis wanita untuk menumpang mobil orang asing yang tidak dikenal. Orang-orang di sana menyebutnya Highway of Tears, atau bisa disebut jalan tol air mata. Di sana banyak penculikan wanita-wanita secara misterius. Beberapa dari mereka ditemukan tidak bernyawa dan terungkapnya setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah mereka menghilang. The highway has a grim reputation. RCMP say 18 women have gone missing or have been murdered along this route since 1969. But Indigenous leaders believe the number is much higher, likely closer to 50. Sementara yang lain tidak pernah ditemukan. Dari tahun 1969 hingga 2011, sebanyak 18 orang perempuan telah kehilangan nyawa dan hilang begitu saja di jalan tol British Columbia ketika membonceng sejumlah kendaraan. Hingga kini, peristiwa tersebut masih menjadi misteri. Secara resmi, ada 40 kasus yang dikaitkan dengan Highway of Tears yang berlangsung selama beberapa dekade, dari tahun 1969 hingga 2006. Namun pada kenyataannya, angka itu bisa jauh lebih tinggi. Kelompok pribumi mengklaim bahwa jumlah korban jauh melebihi 40 orang, karena batas yang diakui secara resmi dari Highway of Tears diperpanjang. Terlepas dari semua itu, kasus-kasus masih belum terselesaikan. Di tahun 1970-an, banyak orang, terutama remaja, biasanya akan menumpang kendaraan orang asing untuk pergi ke acara atau bertemu dengan teman mereka. Dan itu dianggap bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang jahat. The ages of the victims range from 12 to 33. Many are teens. Pada tahun 2005, pemerintah Kanada membentuk organisasi bernama EPANA. EPANA bertujuan untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus orang hilang yang terjadi di sepanjang Highway of Tears. Prime Minister Justin Trudeau committed more than $30 million to a new national investigation into missing and murdered women. Memang organisasi ini tidak secara aktif menyelidiki secara kasus. Namun mereka mengusut 18 dari banyak kasus tersebut. 13 diantaranya adalah pembunuhan, sedangkan 5 lainnya adalah kasus. The highway has a grim reputation. RCMP say 18 women have gone missing or have been murdered along this route since 1969. But Indigenous leaders believe the number is much higher, likely closer to 50. Kasus orang hilang. Dari semua kasus adalah kebanyakan korbannya ialah perempuan, menumpang kendaraan orang lain sebelum mereka menghilang. Di luar itu, semua 18 korban terakhir itu terlihat dalam jarak 1 mil dari Highway of Tears, yang meliputi Highway 16, Highway 97, dan Highway 5. Which is Highway 16, 724 kilometers between here and Prince Rupert on the coast. Dalam kasus ini, dalam kasus Highway of Tears, korbannya kebanyakan perempuan asli di sana ya, termasuk 10 dari 18 yang diakui secara resmi. Dari semua kejadian itu, bukan kebetulan. Ras juga menjadi alasan mengapa kasus-kasus ini ditangani dengan tidak serius. Keluarga korban merasakan adanya ketidakpedulian polisi terhadap gadis-gadis pribumi setempat keluarga. Those women were Indigenous, and it was around 2002 that the Highway of Tears started being talked about a lot more publicly, and started learning about this other place in the province where, again, women were going missing and being murdered. Most of the cases are unsolved, and once again, most of those women were Indigenous. Dan mereka menuntut untuk menyelidiki dan mengumpulkan dana sendiri untuk mencari anggota keluarganya. Dan pihak-pihak berwenang biasanya akan menghapus kasusnya dengan mengaitkan korban hilang ini sebagai peminum minuman keras atau kupu-kupu malam. Oleh sebab itu, mengapa banyak kasus yang tidak terpecahkan? I can't even imagine trying to get on the highway and hitchhike. That's just not possible. It's not safe. Setidaknya terlepas dari skandal dan masalah sosial yang mengakar, ada penyelidikan yang lebih baru yang akhirnya mengungkapkan misteri tentang investigasi terhadap Colin McMillan, seorang remaja berusia 16 tahun yang menghilang pada tahun 1974
dan jenazahnya ditemukan sebulan kemudian. Penyelidikan menemukan blus miliknya yang terdapat sampel DNA dan disimpan untuk dijadikan bukti. Setelah tes DNA dilakukan, dipastikan bahwa DNA itu milik seorang laki-laki. Berkat kemajuan ilmiah dan analisis yang lebih canggih pada tahun-tahun berikutnya, sampel DNA itu ternyata milik Bobby Jack Fowler, seorang penjahat Amerika yang bekerja di Kanada pada tahun 1970-an. Pada tahun 2012, dia dinyatakan sebagai pembunuh Macmillan. Penyelidikan selanjutnya juga mengaitkan dengan dua kasus Highway of Tears yang belum terpecahkan, kasus Pamela Darlington dan Gail Wells. Fowler juga menjadi tersangka atas pembunuhan 20 orang lainnya di Amerika Serikat dan Kanada. Menurut Huffington Post, dia dipenjara pada tahun 1996 karena penculikan, percobaan pelecehan seksual, dan penyerangan. Dia meninggal pada tahun 2006 saat masih di penjara. Pada tahun 2006 diadakan pawai disebut Highway of Tears Symposium Recommendation Report, dibuat untuk mengenang banyak korban dan untuk menghormati keluarga korban. Laporan tersebut menjelaskan rencana yang cukup rinci untuk mencegah tragedi serupa dan juga untuk menjembatani kesenjangan antara pejabat dan masyarakat adat. People and community leaders and First Nation leaders have been pushing for this for a long time. Chris Beach is the mayor of Burns Lake, a village built around forestry and mining. It's a hub for the two new bus routes, the one that goes to Prince George and the other that goes further west to Smithers. Dukungan dan konseling untuk keluarga korban juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan antara kedua kelompok. 33 rekomendasi dibuat dengan beberapa di antaranya membuahkan hasil. Care Secani Family Service menyediakan konselor aborigin untuk keluarga korban pada tahun 2006. Dan British Columbian Government News melaporkan bahwa webcam juga dipasang di sepanjang Highway 16 pada tahun 2018. Menurut Canadian Encyclopedia, pada tahun 2017, British Columbia Transit membuat 3 jalur bus baru yang melayani area berbeda di Highway 16. Pengajuan ini pertama kali dibuat dalam laporan simposium tahun 2006 yang disebut di atas, yang tadi, event yang tadi ya, tentang parade tadi. Tetapi hasilnya membuahkan hasil dengan lebih dari 5.000 orang menggunakan jalur bus baru dalam tahun pertama. Finally, we have a service where we can say, look, here's something safe, right? For $5, you can travel all the way to Prince George or all the way to Smithers. Ini sebagai solusi yang baik daripada menumpang kendaraan dengan orang asing. Fakta tentang misteri Highway of Tears yang menghilangkan banyak nyawa, khususnya perempuan ataupun orang-orang native di sana ya, setidaknya. Beberapa fakta sudah terungkap terkait misteri ini. Jadi untuk sekarang mungkin korban-korbannya sudah berkurang dan belum ada lagi terdengar ya. Oke, sekian dari Mood Sejarah kali ini. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Dan kita akan ketemu di sejarah-sejarah atau misteri-misteri lainnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.